Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya sudah banyak kita bicarakan mengenai trigonometri. Pada pertemuan 11 kita sudah bicarakan turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama, yang isinya adalah tentang turunan fungsi sinus. Pada pertemuan kedua ini dari turunan kita akan bicarakan tentang turunan fungsi trigonometri untuk fungsi kosinus. Oke, kita segera akan mulai turunan fungsi kosinus. Nah, untuk menentukan turunan fungsi kosinus ini kita akan menyelesaikannya atau menurunkannya dengan menggunakan rumus definisi. Katakan misalnya fx sama dengan cos ax, dy dx sama dengan f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h dengan h mendekati 0. Jadi x ini kita ganti dengan x tambah h sehingga kita peroleh cos ax a buka kurung x tambah h kurang cos ax. Kalau kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh hasilnya adalah cos ax tambah h kurang cos ax per h dengan h mendekati 0. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang cos kurang cos. Itu hasilnya adalah min 2 sin setengah ax tambah ah. Jadi ax tambah ah tambah ax sinus setengah ax tambah ah kurang ax. Nah, jadi berarti kalau ax tambah ax sama dengan 2ax kali setengah sama dengan ax, baru setengah kali ax ah sama dengan setengah ah. Kemudian ax kurang ax sama dengan 0, berarti tinggal setengah ah. Inilah dia. Nah, sesuai dengan teorema limit bahwa kalau ini bisa kita coret, berarti setengah a kali minus 2 sama dengan minus a ini sin ax. Atau yang lebih umum bisa kita buat, kalau fx sama dengan cos ax tambah b, maka f aksen x sama dengan min a sin ax tambah b. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan rumus turunan untuk kosinus. Kita akan gunakan untuk mengerjakan beberapa soal. Yang pertama, misalnya tentukan turunan fx sama dengan cos 5x. Jadi dengan menggunakan rumus tadi, maka hasilnya adalah min 5 sin 5x. Tadi yang kita pakai adalah yang kedua, tentukan turunan fx sama dengan cos kuadrat akar cos x. Jadi kita ubah dulu ini jadi pangkat setengah supaya lebih mudah. Nah, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan sebelumnya, bahwa yaitu y sama dengan fx, maka turunannya adalah f aksen gx kali g aksen x. Jadi kita pergunakan rumus komposisi fungsi, turunan komposisi fungsi untuk mengerjakan soal ini. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 cos 2 kurang 1 sama dengan 1 cos x pangkat setengah dikali turunan dari cos tadi min sin cos x pangkat setengah, baru turunan dari cos x pangkat setengah, berarti setengah cos x pangkat setengah kurang 1 min setengah dikali turunan cos x sama dengan min sin x. Jadi kalau minus kali minus sama dengan positif, setengah kali 2 sama dengan 1, atau ini setengah, ya setengah, nggak usah kita apa-apain, ini tinggal ke sini nanti. Kita tahu bahwa 2 cos alpha sin beta sama dengan sin
2 beta. Berarti ini berubah menjadi sin 2 akar cos X sin X per 2 akar cos X. Nah, jadi itulah kalau hasilnya. Kalau masih disederhanakan masih bisa, silakan disederhanakan. Yang berikutnya, tentukan turunan fx sama dengan 1 kurang 2 cos X per 3 cos X tambah 1. Berarti ini adalah U per P. Jadi kita pakai aturan U per P. Ini rumusnya sudah kita pelajari sebelumnya. Turunan dari U per P. Ini hasilnya. Jadi berarti kalau kita pakai, berarti turunan dari 1 kurang 2 cos X sama dengan 2 sin X kali Vx. Berarti 3 cos X tambah 1 kurang ini 1 kurang 2 cos X kali turunan dari 3 cos X tambah 1 min 3 sin X dibagi 3 cos X tambah 1 pangkat 2. Kalau kita sederhanakan, berarti kalau ini kalikan kemarin 6 cos X sin X, 2 sin X kali 1, 2 sin X, min 3 sin X kali minus kali 1, berarti min tambah 3 sin X. Kemudian min 3 sin X kali minus lagi, berarti minus 6 sin X cos X. Jadi ini kurang ini 0. Berarti tinggal 2 tambah 3 sin X di atas. Maka hasilnya adalah 5 sin X per 3 cos X tambah 1 pangkat 2. Yang berikutnya kita lihat lagi contoh berikutnya. Tentukan turunan dari cos pangkat 3 akar X kurang 1. Kita pakai komposisi fungsi, tapi kita rubah dulu ini menjadi X kurang 1 pangkat setengah. Nah, dengan menggunakan rumus komposisi fungsi ini, maka kita buat 3 kali 1, berarti 3 cos pangkat 2, ini 3 kurang 1, 2, X kurang 1 pangkat setengah, turunan dari kosinus tadi adalah min sin, berarti min sin X kurang 1 pangkat setengah, turunan dari X kurang 1 pangkat setengah sama dengan setengah kali X kurang 1 pangkat min setengah, baru turunan dari X kurang 1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 3 cos kuadrat akar X kurang 1 sin akar X kurang 1 per 2 akar X kurang 1. Baik, contoh yang berikutnya, misalnya mungkin yang lebih rumit, ya, tentukan turunan dari fx 3x pangkat 4 kurang sin 2x tambah cos 3x. Jadi ini adalah turunan dari, ini adalah fungsi aljabar, ini fungsi sinus, ini fungsi kosinus. Maka kita peroleh hasilnya adalah kalau turunan dari 3x pangkat 4, 4 kali 3, 12, X pangkat 3, 4 kali kurang 1, sama dengan 3. Turunan sin 2X tadi adalah 2 cos 2X, jadi kurang 2 cos 2X. Turunan cos 3X sama dengan min 3 sin 3X. Jadi kalau kita sudah tahu caranya, rumusnya, rumus dasarnya, maka mudah bagi kita untuk mencari turunannya. Mungkin ini akan kita bahas jika fx sama dengan sin kuadrat cos X dan f aksen pi per 4 sama dengan m sin akar 2 derajat. Maka kita peroleh dengan yang ditanya adalah m sama dengan berapa. Maka kita cari aja turunan pertamanya itu adalah 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1, berarti 2 sin X cos X, cos, turunan dari sin cos, berarti cos X, kali turunan dari cos min sin. Berarti kalau kita lihat
Yang ini bisa kita ubah menjadi 2 cos X. Ya, 2 cos X. Jadi saya ulangi, kalau ini bisa kita ubah menjadi sin 2 cos X. Jadi ini minus, kemudian sin X yang ini. Nah, kalau kita masukkan pi per 4, maka min sin akar 2. Jadi cos pi per 4 setengah akar 2 kali 2 sama dengan akar 2 kali sin pi per 4 setengah akar 2. Itu katanya sama dengan tadi di atas M sin akar 2 derajat. Jadi ini bisa dicoret sehingga M sama dengan min setengah akar 2. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak terlalu sulit ini turunan fungsi trigonometri untuk kosinus itu. Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang turunan fungsi trigonometri bagian yang ketiga. Tetap belajar dan semangat sekalipun dalam keadaan kondisi belajar di rumah. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.